Perkenalkan kelompok kami dari kelas 6 SNMB. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS gabungan dari 3 mata kuliah yang terdiri dari manajemen operasional, manajemen hubungan perusahaan, dan pemasaran digital. Objek kami adalah pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Kelompok kami sendiri terdiri dari Elvina Angelika 2041155, Liana Esther 2041198, Vandion Nelson 2041211, Erik Ratuliman 2041203, dan saya sendiri Fiona 2041202. Bahasan selanjutnya akan dimulai dari saya sendiri. Jadi ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, ada berbagai bidang yang membutuhkan manajemen, di mana manajemen itu merupakan sekumpulan proses yang dilakukan agar suatu tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Manajemen sendiri meliputi proses perencanaan, organisasian, arahan, dan pengawasan berdaya perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan manajemen operasional untuk mengatur proses produksi barang dan jasa, serta mengontrol biaya produksi agar tidak berlebihan. Kemudian, agar selalu bisa bersaing dengan segala perubahan yang terjadi pada pasar, manajer operasional juga harus mampu bekerja secara efektif dalam memaksimalkan profit, di mana profit merupakan faktor paling utama yang menentukan keberlangsungan. Selain itu, ada faktor lain yang juga menjadi penentu kelangsungan perusahaan, yaitu pelanggan. Perusahaan harus meningkatkan dan mempertahankan hubungannya dengan pelanggan, sehingga dibutuhkanlah manajemen hubungan pelanggan yang diartikan sebagai dasar tentang strategi dalam berinteraksi dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Perusahaan memastikan tetap terhubung dengan pelanggannya dengan melalui teknologi media sosial. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang semakin hari semakin modern ini, banyak sekali perubahan yang dirasakan. Salah satunya yaitu pada perkembangan teknologi. Banyak sekali aktivitas yang dulunya dilakukan secara offline, sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Kemudian perusahaan memanfaatkan perkembangan ini dalam menjual produk secara online yang dikenal dengan pemasaran digital. Pemasaran jenis ini adalah cara mempromosi atau menjual produk dan jasa menggunakan beberapa elektronik yang hanya perlu dilengkapi dengan internet. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan lebih secara luas dengan menggunakan berbagai cara pemasaran dan melalui media digital. Melalui latar belakang di atas, kelompok kami berkeinginan membahas manajemen operasional, manajemen hubungan pelanggan, dan pemasaran digital pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Merek dagang asal negara Jepang ini sudah berdiri sejak 1918 hingga saat ini, yang dikenal sebagai produsen soket lampu. Kemudian merek Panasonic sendiri tergolong sebagai merek yang cukup terkenal, mampu bersaing secara harga, kualitas, dan memiliki produk yang cukup inovatif, mulai dari produk kamera, AC, kulkas, mesin cuci, dan produk-produk elektronik lainnya. Bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik penelitian yang menggunakan data kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif. Sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan juga sekunder, yang dimana data primer adalah data asli atau diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diolah dan juga merupakan data yang didapatkan peneliti melalui sumber lain yang dijadikan sebagai informasi tambahan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Ratuliman dengan NPM 2041203 akan menjelaskan mengenai strategi digital marketing untuk PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Nah, untuk strategi digital yang ditetapkan oleh PT Panasonic ini, saya jelaskan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kategori produk. Kategori produk di sini adalah produk yang disediakan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada para konsumen. Produk-produk di sini diikuti dengan produk seperti peralatan rumah, ada baterai, dan juga ada beberapa produk lainnya yang disediakan dalam laman website mereka. Nah, yang kedua adalah harga. Dari segi harga yang ditawarkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia, bisa dikatakan jauh lebih murah daripada
penjualan di retail toko yang menjual peralatan Panasonic. Kenapa? Karena website yang mereka sediakan adalah website resmi yang mereka miliki dan tanpa perantara kepada retail, sehingga harga mereka dapat dikurangi dengan harga distribusi dengan harga penjualan retail tersebut. Nah, yang ketiga adalah tempat atau place. Dalam tempat yang digunakan sebagai website PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah tidak menggunakan website official mereka. Mereka menggunakan perantara dengan menggunakan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah promosi. Promosi yang disediakan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia juga sangat banyak. Contoh dalam belakangan ini, pada tahun 2023, PT Panasonic ini menyediakan paket dengan cashback sebesar 500.000 kepada para pengguna Panasonic yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan juga ada penggunaan paket umroh untuk pada para konsumen yang beruntung mendapatkan paket umroh ini untuk pergi ke Arab Saudi. Nah, selanjutnya adalah mengenai strategi lain yang ditawarkan yang digunakan PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh PT Panasonic dengan menggunakan iklan berbayar pada search engine, contohnya seperti Google, sehingga pada saat konsumen melakukan search pada produk Panasonic akan menjadi top nomor satu yang dikeluarkan ketika kita mencari tentang produk tersebut. Nah, yang kedua adalah customer service. Yang di sini adalah dengan penggunaan strategi consumer service yang ada pada laman website resmi mereka. Namun, consumer service ini ditekankan lebih jauh karena harus memberikan feedback yang baik kepada para konsumen yang ingin bertanya atau ingin melakukan komplain terhadap produk mereka. Nah, yang ketiga adalah digital website. Digital website ini adalah website yang mereka gunakan harus memenuhi standar-standar tertentu. Kita ambil contoh, misalkan yang digunakan oleh PT Panasonic sekarang adalah website mereka harus lebih cepat diakses, lebih mudah untuk digunakan, dan tidak membingungkan para karyawannya. Untuk para konsumennya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk strategi digital marketing untuk PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Terima kasih. Saya Lianesta dengan NPM 241198 akan menjelaskan mengenai Managing Quality PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Quality Planning. PT Panasonic memastikan produk yang dihasilkan bermutu dan berkualitas sebelum sampai ke tangan konsumen. Sehingga diperlukannya sebuah titik ukur suatu produk yang akan dihasilkan atau diproduksi sebelum dipasarkan kepada konsumennya. Jika tanpa quality planning, tentu saja PT Panasonic Indonesia ini tidak dapat memiliki standar minimal kualitas produk yang akan dia miliki. Yang kedua yaitu adalah quality improvement, di mana melihat dari perkembangan zaman sekarang yang semakin pesat, PT Panasonic Indonesia ini harus dapat meningkatkan kualitas produk yang ada. Mungkin salah satu contohnya itu adalah meningkatkan daya tahan baterai pada produk yang ada. Kedua yaitu adalah membuat fitur-fitur baru terhadap produknya dan melakukan inovasi terhadap produk yang ada ataupun produk yang akan dihasilkan selanjutnya. Yang ketiga itu adalah quality control. Di mana untuk menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas, PT Panasonic ini harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu berfungsi dengan baik dan benar sebelum dipasarkan atau didistribusikan ke tangan konsumennya. Kita masuk ke supply chain operational management PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT Panasonic ini sudah didirikan sejak tahun 1954. Nah, dan PT ini sendiri bisa bertahan sampai sekarang, salah satu alasannya itu adalah dikarenakan penerapan supply chain yang sangat baik oleh PT Panasonic ini. Di antaranya, jika kita lihat dari tahap awal, yaitu adalah tahap
produksi, yang pertama itu adalah tahapan penerimaan bahan baku. Jadi bahan baku yang dipilih dan yang dipakai oleh PT Panasonic Indonesia ini sendiri adalah bahan baku yang diterima dari supplier terpilih yang berkualitas dan tepat untuk produk yang akan dihasilkan. Terus masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah tahapan produksi, di mana PT Panasonic ini adalah PT yang memproduksi produk elektronik dan ada banyak sekali jenis-jenis produk elektronik yang dihasilkan. Sehingga tentu saja setiap prosesnya itu memiliki banyak sekali detail dan juga hal yang harus dipastikan sebelum memastikan produk yang dihasilkannya itu menjadi produk jadi yang siap digunakan oleh konsumennya. Kemudian tahapan ketiga yaitu adalah tahapan pendistribusian, di mana pada situs resmi PT Panasonic Indonesia, distributor resmi dari PT Panasonic ini adalah sekitar 360 distributor di Indonesia. Dan tahapan yang terakhir yaitu adalah tahapan produk yang digunakan oleh konsumen. Untuk pengguna pribadi itu dipastikan sudah layak dan tepat untuk digunakan. Kita masuk ke ERP Operational Management PT Panasonic Indonesia. Pada tahun 2001, Panasonic mulai menerapkan sistem ERP pada perusahaannya, di mana software yang digunakan yaitu adalah SAP atau System Application and Product in Data Processing. SAP yang ada di PT Panasonic ini, di antaranya yang pertama ada modul Sales and Distribution, di mana data yang ada itu berinformasikan tentang hal-hal yang terkait dengan penjualan, distribusi, prospek pelanggan, serta manajemen penjualan. Modul yang kedua yaitu adalah Material Management, di mana data yang ditunjukkan ini mempermudah dan mengoptimalkan dalam pembelian bahan baku dan material pada PT Panasonic Indonesia, sehingga tidak menyebabkan terjadinya penumpukan material ataupun kekurangan material sebelum proses produksi terjadi. Yang ketiga yaitu adalah Quality Management, di mana pada modul ini tuh dia menginformasikan dan memastikan bahwa kualitas dari produk yang dihasilkan oleh PT Panasonic Indonesia ini benar-benar sudah layak dan lolos dari quality control yang ada di Panasonic Indonesia. Keempat itu adalah Production Planning, di mana pada modul ini tuh dilakukan untuk mengecek dan mengontrol segala kegiatan perencanaan produksi, proses produksi, serta proses setelah produksi. Kelima yaitu adalah Human Resource, di mana pada modul ini tuh dapat dilakukan pengecekan dan pemastian segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada PT Panasonic Indonesia, di mana berisikan informasi karyawan, pembayaran gaji karyawan, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu adalah Plant Maintenance, di mana modul yang digunakan ini untuk memantau waktu yang tepat untuk melakukan pemeliharaan pada aset yang ada pada PT Panasonic. Dan yang terakhir yaitu adalah Financial Accounting, di mana pada modul ini kita dapat mengecek dan memantau segala aktivitas keuangan di perusahaan, entah itu kas masuk, kas keluar, alokasi kas, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Vina Indrika dengan NPM 2041155. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management. Nah, sebenarnya apa itu Customer Relationship Management? Nah, Customer Relationship Management ini sendiri merupakan sebuah hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, jadi CRM ini tuh fungsinya itu untuk menjaga gimana caranya perusahaan untuk menjaga hubungan dengan si customer ini. Nah, sehingga dengan adanya CRM ini sendiri akan membantu perusahaan untuk lebih mengenal apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan bagaimana caranya sebuah perusahaan ini untuk tetap memiliki pelanggan yang setia.
Nah, khususnya untuk PT Panasonic ini sendiri, banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan dalam menjunjung atau juga melaksanakan fungsi dari CRM ini sendiri. Nah, fungsinya ini sebenarnya apa di PT Panasonic ini sendiri? Nah, PT Panasonic ini sendiri kan memiliki visi dan misi, tujuannya untuk bikin dunia lebih baik. Dunia lebih baik ini dalam konteksnya bisa jadi dalam elektronik, karena dia adalah sebuah perusahaan elektronik. Contohnya, mereka membuat sebuah penemuan-penemuan baru atau juga membuat sebuah bantuan atau melakukan sebuah bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya yang mereka lakukan saat ini itu adalah membantu korban-korban yang terkena bencana alam. Nah, sebenarnya apa sih hubungan yang bantuan itu sendiri dengan bagaimana untuk menjaga hubungan ini sendiri dengan pelanggan gitu loh. Jadinya ya dengan melakukan kontribusi-kontribusi tersebut, kan berarti otomatis perusahaan akan lebih mengenal kan pelanggannya itu siapa, target market-nya itu siapa. Dengan begitu juga mereka akan membantu masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan dan kebutuhan yang diperlukan tentunya. Contohnya mereka memberikan lampu senter kepada korban bencana alam. Kemudian juga mereka membantu masyarakat di sekitarnya, tentunya yang paling utama itu adalah karyawan-karyawannya dulu. Karena kesejahteraan karyawan tuh dapat meningkatkan keuntungan pertama. Keuntungan ini tuh kenapa dibilanginnya keuntungan? Karena dengan rasa kenyamanan karyawan tersebut, perusahaan itu juga dapat membangun hubungan. Jadi kayak mereka itu menjadi sebuah tim. Tentunya kalau misalnya sebuah perusahaan itu dijalankan dengan sebuah tim atau menjadi satu tim, pasti akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Nah, jadi itu fungsinya dari CRM ini sendiri. Nah, di sini kan ditulis tuh ada proses, bentuk, dan fungsi. Nah, fungsinya sudah dijelaskan tuh tadi. Nah, prosesnya ini sendiri itu tidak mudah awalnya. Tentunya awalnya itu mereka harus membuat sebuah rencana, tujuannya mereka mendirikan perusahaan ini tuh sebenarnya apa. Tentunya kan untuk membantu masyarakat mencari profit tentunya kan kalau misalnya dalam perusahaan. Nah, proses-proses ini tersebut itu tetap memiliki tujuan yang berbeda, tapi memiliki visi yang sama, yaitu untuk membuat dunia yang lebih baik, menjaga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat itu tidak hanya disebutkan sebagai karyawan atau lingkungan sekitar, namun juga masyarakat luas. Oleh sebab itu, mereka juga membantu banyak masyarakat yang terkena korban atau menjadi korban bencana alam. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Setelah analisa hasil dan pembahasan terpaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan manajemen operasional, PT Panasonic Manufacturing Indonesia harus melakukan beberapa proses, yang diantaranya quality planning, quality improvement, quality control, dan quality assurance, yang tujuannya adalah memastikan proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian dalam memasarkan produknya, Panasonic Manufacturing Indonesia menerapkan strategi 4P, Product, Price, Place, Promotion. Kemudian SEO, Search Engine Optimization. Kemudian CSM, Customer Service Marketing, dengan memperhatikan Customer Service Principle, serta Digital Website Configuration Strategy. Semua strategi ini berfokus pada kemudahan konsumen, menggapai pelanggan, dan memberi kemudahan serta kenyamanan bagi para konsumen dalam mencari produk yang mereka butuhkan. Selain itu, PT Panasonic Manufacturing Indonesia juga menerapkan ISO 1002 dan JIS Q1 untuk menjaga hubungan pelanggan agar pelayanan yang dilakukan perusahaan tersampaikan secara seksama kepada konsumen dan memberikan pengalaman baik pada pelanggan.
Saran yang dapat kelompok kami berikan untuk PT Panasonic Manufacturing Indonesia berupa sikap dan perilaku yang konsisten namun fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan besar yang ada di masa mendatang, dan mempertahankan kualitas produk maupun pelayanan yang difokuskan pada kenyamanan dan kepraktisan konsumen seperti yang telah dilakukan sebelumnya, namun juga melakukan inovasi yang up-to-date mengenai desain produk ke depannya. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai analisa pemasaran digital, manajemen operasional, dan manajemen hubungan pelanggan PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan saat pemaparan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.